Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam persiaran hidup ini, menjadilah orang yang berbahagia kalau kita taat dan patuh kepada Tuhan dan selalu berusaha menjadi manusia yang benar dan jujur di setiap langkah hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan dinamika hidup yang penuh kejutan dan keistimewaan yang menjadikan kami semakin bertumbuh dewasa dan bijaksana. Ajarilah kami untuk selalu berani bersikap jujur di dalam berelasi, berani bersikap dewasa, dan jika salah berani meminta maaf, dan berani pula menjadi pribadi yang mengampuni. Ajarilah kami Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang berhati baik sebagaimana Engkau selalu baik kepada kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja. Kita mendengarkan bacaan-bacaan sebelumnya. Sifat kekanak-kanaan, sifat yang mudah ngambek, sifat yang mudah cemburu, sifat yang mudah iri. Diharapkan silih bergantinya hari semakin berkurang sifat-sifat negatif ini dari pribadi kita. Dari bacaan pertama, kita Putra Sirak mengajak kita semua untuk belajar dari Nabi Elia dan Elisa. Ia bersuka cita, ia berbahagia di dalam karya dan aktivitasnya karena dia adalah orang benar. Mereka menunjukkan bagaimana hidup taat dan patuh kepada Tuhan, yakni di dalam kebijaksanaan, bukan di dalam kepicikan dengan motivasi yang terselubung. Hari ini mestinya kita bersyukur, kita diajak untuk menjadi perasa, penyedap rasa di dalam persiaran hidup kita, baik dalam hidup menggereja maupun di dalam hidup masyarakat. Menjadi penyedap rasa, artinya apa? Kita menjadi warna di dalam dinamika, bukan malah sebaliknya menjadi benalu di dalam gereja dan masyarakat maupun di dalam negara. Jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, maka kita mesti berani menjadi seperti Elia dan Elisa yang mampu menjadi garam, penyedap di dalam dinamika hidup masyarakat, di dalam kebenaran dan ketaatannya kepada Tuhan. Semoga hari ini kita menjadi dikuatkan, diteguhkan untuk selalu hidup di dalam kebenaran, untuk selalu taat di dalam ajaran Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi yang malas, jangan kita menjadi pribadi yang picik. Tuhan mengingatkan bahwa di dalam berdoa hendaknya kita nggak usah bertele-tele, mutar ke sana, mutar ke sini, baru pada intinya seolah-olah kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Jika kita memiliki relasi yang jujur, jika kita memiliki motivasi yang murni, tanpa motivasi yang jahat dan buruk, kita tidak perlu bertele-tele di saat kita berdoa. Hal kedua yang perlu kita ingat, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Injil Matius untuk mengajari doa yang sederhana, tidak bertele-tele. Karena Bapamu Maha tahu apa yang kalian perlukan. Dia mengatakan demikian. Maka Yesus mengajarkan kepada kita, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan
kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Persoalannya, kita memasukkan diri di dalam pencobaan dengan kecemburuan kita, dengan keegoan kita, dengan kesombongan kita. Justru kadang kita memasukkan diri di dalam dosa karena kita merasa angkuh. Dua pelajaran yang kita bisa pelajari dari doa Bapa kami. Yang pertama, kita diajak untuk tidak memasukkan diri ke dalam pencobaan. Kita belajar jika ada sesuatu jalan yang lebih baik, pilihlah jalan yang lebih baik. Kenapa kita mesti memilih jalan yang lebih ribet? Lalu yang kedua, tiap hari kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan salah satu kalimatnya mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mampu mengampuni, bahkan mengatakan sekali, dua kali, tiga kali cukup, saya tidak mau mengampuni lagi. Berarti dengan demikian kita mengatakan cukup pula untuk berdoa pada Tuhan. Kita tidak perlu berdoa lagi Bapa kami. Berarti kita hanya berdoa pakai mulut, tidak pakai hati. Hati yang suci, cinta yang tulus, berarti berani membiarkan hati dilukai karena cinta yang mulia. Kita sudah berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan meminta ampun kepada Tuhan ketika kita sendiri tidak mampu mengampuni sesama kita. Ada yang mengatakan, kami manusia, kami bukan Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita tolak, kamu orang beriman. Kalau mengatakan diri sebagai orang beriman, kita mesti berani bertanggung jawab. Apa yang telah kita perbuat, kita pertanggungjawabkan. Jika kita salah, kita memohon ampun, meminta maaf. Jika orang lain salah, kita bertanggung jawab untuk membantu dia memperbaiki. Ya, kita memberi ampun, memberikan kesempatan. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jangan katakan kita murid Tuhan. Jangan katakan kita orang beriman ketika kita tidak bisa menghidupi hanya karena keegoan kita. Jangan katakan saya murid Kristus kalau kita tidak mau mengampuni siapa yang bersalah kepada kita. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan hidup manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Ketika kita berbuat salah, kenapa kita terlalu menuntut orang untuk mengampuni? Padahal ketika orang lain bersalah kepada kita, kita sulit untuk mengampuni. Hari ini, marilah kita berani menjadi berkat bagi sesama dengan mengampuni mereka yang bersalah dan meminta maaf jika kita salah. Mari kita belajar rendah hati. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Selamat beraktivitas dan selamat pagi untuk kita semua. Amin.